Tada! Kita lagi akan ngintip-ngintip film mantap Asia nih guys. Kali ini film yang akan kita intip berjudul Paradise in Service. Film ini juga merupakan salah satu sejarah yang menceritakan sebuah kisah nyata, di mana ada para ciwi-ciwi yang disediakan agar bisa bebas digenjot oleh para militer Taiwan yang ditahan di sebuah pulau. Kok iso yo? Oke lah, daripada kalian bertanya-tanya alasannya kenapa, mending langsung saja yuk kita sama-sama ngintip-intip filmnya guys. Let's go. Awal film kita diperlihatkan peristiwa atau keadaan Cina setelah lepas dari penjajahan Jepang. Kemerdekaan ini membuat mereka jadi perang antar saudara antara Cina dan Taiwan. Lalu para militer Cina membuat sebuah camp latihan di pulau terpencil untuk berjaga-jaga jika Taiwan mendadak menyerang Cina. Maka mereka akan melawan militer yang sudah ditempatkan di pulau tersebut. Lalu scene memperlihatkan di mana para anggota militer sedang melakukan perengkutan. Pemeran utama dalam film ini bernama Lo Pao Tai, dan para tentara yang sedang diserasi ini dipimpin langsung oleh atasan yang bernama Sesar Mail Chang. Di sini mereka dites oleh Sesan Chang. Sesan Chang ini terkenal ganas. Dia mendidik para anggotanya dengan keras dan tak kenal ampun. Lalu anggota yang terpilih kemudian dibawa ke suatu pulau untuk diuji lagi beberapa sesi sesuai kemampuan mereka. Seperti untuk menyediakan senjata, penyuplai makanan, termasuk hal-hal lainnya. Nah, Lopot ini yang termasuk Bang Jago, lemah kalau disuruh berenang. Masa iya tentara gak bisa berenang? Padahal kan itu modal dasarnya loh. Setelah itu dia pun mengikuti tahap interview. Dan katanya dia sudah memiliki pacar dan akan menikahinya setelah dia pulang dari pulau ini. Dia juga bilang kalau seumur-umur belum pernah genjot si cewek itu. Atau kalau saat perburungan, dia ini masih pejaka. Setelah itu, sesuai kemampuan yang dimilikinya, dia pun ditempatkan di unit 831. Di mana unit ini merupakan tempat pendidikan militer. Jadi tempat ini menyediakan cewek-cewek buat wena-wena pada militer. Hanya dengan beberapa lembar duit, para militer bisa merasakan gua hitam kenikmatan yang ada pada cewek yang mereka pilih. Dan kenyataannya, para cewek di sana merupakan para tahanan yang diberi pilihan oleh pemerintah di sana. Kalau mereka mau memilih di tempat pulau ini, maka masa tahanan mereka jadinya akan berkurang. Saat Pao Tai berkenalan dan mulai beradaptasi dengan orang-orang di sana, matanya tertuju kepada seorang wanita cantik yang bernama Nini. Dan di sini sangat terlihat kalau Sesar Mail Chang sangat tertarik pada satu wanita di sana yang bernama Chiao. Bahkan saking sukanya, setiap mau genjot, dia hanya akan memilih Chiao seorang saja untuk digenjotnya. Sesar Chang ini sangat menyukai Chiao. Bahkan dia sampai menggadaikan barang-barang berharganya untuk bisa nge-treat bersama Chiao. Sesan yang akrab sama Pao Tai ini menceritakan bagaimana awal mulanya dia bisa masuk dalam pasukan militer. Dulu, waktu saat dia masih remaja, dia dipaksa masuk dalam militer tanpa sepengetahuan orang tuanya, walaupun dia tidak bisa baca dan tulis. Tapi dia bisa sampai ke tingkat sersan major. Itu menandakan kalau dirinya ini bukan kaleng-kaleng. Mereka pun semakin akrab dan dekat. Malam harinya, Pao Tai diminta untuk membenari lampu di kamarnya Nini. Di sini Nini benar-benar heran kepada Pao Tai. Karena Pao Tai yang sudah lama di camp ini, sampai saat ini tidak pernah mau ngeceret sama cewek-cewek yang ada di sana. Dan Pao Tai menjelaskan bahwa dirinya sudah mempunyai kekasih. Alhasil itu membuat Nini memandang seorang Pao Tai ini cowok yang baik-baik dan setia. Dan mulai saat itulah, hubungan mereka menjadi sangat dekat, dan dekat. Lalu... enggak lah. Nini sangat menghargai Pao Tai yang sudah punya pacar. Dan Nini sama sekali tidak agresif pada Pao Tai. Dia benar-benar menganggap Pao Tai sebagai teman saja. Suatu hari, Pao Tai mendapatkan sebuah surat. Isi surat itu mengatakan bahwa kekasih yang janji akan dinikahi itu ternyata sudah menikah. Udah setia-setia ngejaga si Otong, malah tinggal nikah. Pao Tai yang patah hati dan galau pergi curhat ke tempat Nini. Dan kasihannya, ternyata hari itu adalah hari ulang tahunnya.
Nini pun menghadiahkan jam tangan miliknya. Walau awalnya dia nggak mau terima, tapi karena dipaksa, jadinya diterima. Keesok harinya, para cewek-cewek di sana dibawa untuk liburan ke pusat kota. Dan para militer ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi para cewek-cewek tersebut. Begitu juga dengan si Pauthai. Saat sedang pengawasan, Nini lalu minta izin untuk pergi ke toilet. Pauthai yang percaya sama Nini langsung melepaskan borgolnya. Tapi sekian lama menunggu, Nini masih tidak balik-balik kepada dia. Pauthai lalu pergi mencari Nini kemana-mana. Akhirnya, dia menemukan Nini yang lagi menelpon sama keluarganya sambil menangis. Malamnya Pauthai pun bertanya sama Nini. Dan disinilah Nini bercerita kepada Pauthai bahwa dulu dia memiliki suami yang kasar. Jika dia tidak nurut kepadanya, maka suaminya akan ancamin ke anak mereka. Hingga akhirnya Nini membakar rumah di saat suaminya tertidur dan membuat suaminya menjadi divet alias kekil. Karena perihal itulah, dia jadinya dipidana atas kasus pembunuhan. Dan alasan itulah membuat Nini berada di camp ini. Di sini hubungan Nini dan Pauthai menjadi semakin dekat. Bahkan si Pauthai diam-diam membawa Nini keluar untuk melihat bunga-bunga mekar selama setahun sekali. Shin kemudian memperlihatkan Chang yang sedang ngebucin kepada Chiao. Cintanya begitu serius kepada Chiao. Bahkan dia punya keinginan untuk menikahi Chiao dan melarang semua tentara di sana untuk mengenjot si Chiao. Dia juga berniat untuk keluar dari militer dan meminta pesangon untuk menikahi Chiao. Tapi Chiao tidak mencintai Chang, sehingga cintanya ini bertepuk sebelah tangan. Dan Chiao masih memilih ngentrit sama banyak pria di sana. Pauthai yang akrab sama Chang memberitahukan bahwa Chiao tidak mencintainya. Mendengar itu, Chang pergi menemui Chiao untuk meminta klarifikasi cinta Chiao kepada Chang. Di sini Chiao bilang kalau dia sama sekali tidak mencintai Chang. Karena sakit hati telah mengorbankan banyak hal, hingga karirnya sendiri, Chang lalu mencekik leher Chiao hingga tewas. Sersan Chang akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati atas ulahnya tersebut. Pauthai jadinya sedih dan merasa bersalah. Karena menurutnya kalau dia tidak memberitahukan hal itu kepada Chang, maka Chang tidak akan dihukum mati. Singkat cerita, Nini pun mendapatkan kabar baik, di mana dia akan dibebaskan di pulau tersebut. Malamnya Nini dan Pauthai malah menangis bersama, karena mereka berdua akan berpisah. Lalu Pauthai mengembalikan jam tangan yang sudah Nini kasih. Mereka pun terbawa suasana. Nini yang menjadi agresif membuat mereka pun hampir saja bercocok tanam, tapi dikarenakan Pauthai ini pendiriannya kuat, membuat mereka tidak jadi ngencrit. Lalu dia pergi meninggalkan Nini sendiri, hingga membuat Nini jadi mewek karena tidak jadi merasakan singkong berulatnya Pauthai. Besok paginya, Nini pun diantar meninggalkan pulau itu. Setelah sekian lama kepergian Nini, Pauthai akhirnya menyerah dengan keadaan. Dia akhirnya enjoy dengan banyak cewek-cewek manis di tempat itu. Dan hingga akhirnya dia pun dibebaskan dari tugas dan camp itu. Dan pada tahun 1990, praktek tentang wena-wena di negara ini akhirnya ditutup karena adanya pasal hak-hak asasi wanita. Dan film pun tamat. Oke, itulah film yang kita ngintip-intip kali ini. Menurut saya pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa banyak hal-hal negatif yang terjadi akibat perang itu sendiri. Dan kita harus benar-benar menjaga satu keutuhan negara kita ini. Yang kita kenal begitu besar dan begitu beragamnya kemajemukan Indonesia ini. Sampai jumpa di ngintip-intip film Asia lainnya ya guys. Jangan lupa subscribe channel link di bawah komentar ini. Dan bye.